Ada pelanggaran hukum karena melakukan pengambilan kendaraan tanpa diikuti oleh panitra atau jurusita dari pengadilan negeri disertai dengan aparatur penegak hukum untuk mengamankan. Salam Pancasila, salam penegakan hukum. Halo sahabat Rumah Pancasila, kembali lagi bersama kami di channel Rumah Pancasila, membahas isu-isu hukum dalam bingkai Pancasila. Kali ini Rumah Pancasila akan membahas video-video mengenai isu hukum yang masuk ke dalam DM sosial media kami. Jangan lupa untuk tetap like, share, dan subscribe channel kami, dan mari berbagi ilmu. Salam Pancasila. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum, selalu jaga kesehatan ya, khususnya saat ini waktu pandemi masih sangat mengerikan di Indonesia. Jawa Tengah, DKI Jakarta, kemarin rekornya di Jawa Barat lagi nih. Wah, semua gubernur pada kelimpungan semua menghadapi masalah COVID-19. Ini dari Tribun Solocom, solo.com ya, sebenarnya ya bacanya gitu ya, dari Tribun. Ini ada sahabat Rumah Pancasila, Mas Yusuf 02 yang memberikan tag ke Rumah Pancasila dan saya secara pribadi. Minta komentar nih tentang ada mobil yang ditarik debt collector saat si pemilik mobil baru beli tabung oksigen. Entah keperluannya untuk apa, tidak perlu untuk kita perdebatkan. Yang ditanyakan oleh Mas Yusuf adalah penarikan sepihak tanpa ada persetujuan antara debitur dan kreditur itu dilarang oleh Undang-Undang Pasal 365. Ini tentang pencurian dengan kekerasan. Ancaman pidananya 9 tahun. Ditanyakan gimana nih pendapat Rumah Pancasila? Begini, baik barang tidak bergerak maupun barang bergerak itu ada biasanya itu diberikan hak tanggungan. Jadi kalau di dalam aturan hukum perdata itu untuk barang tidak bergerak, rumah, tanah, kalau dikreditkan atau dijaminkan untuk peminjaman uang itu biasanya dikenakan hak tanggungan. Sedangkan untuk barang bergerak kayak motor, mobil, kulkas dan lain sebagainya itu ada namanya fidusia. Jadi meletakkan sebuah jaminan agar nantinya ketika orang yang melakukan kredit ini tidak melakukan pembayaran, maka si pemberi hutang itu dapat melakukan eksekusi tanpa adanya putusan pengadilan. Tapi jangan lupa ya, baik barang bergerak yaitu yang diletakkan hak tanggungan, barang tidak bergerak yang diletakkan hak tanggungan maupun barang bergerak yang diletakkan fidusia, itu kedua-duanya eksekusinya pun itu harus melalui permohonan kepada pengadilan negeri setempat. Nanti baru akan didampingi oleh pengadilan negeri setempat. Jadi kalau kita berbicara tentang fidusia nih, ada mobil, kredit, maka ketika dimintakan untuk menyerahkan mobil yang bersangkutan tidak mau, di dalam undang-undang fidusia dan akta fidusia yang kita bawa, itu ada disebutkan eksekusinya adalah melalui permohonan ke pengadilan negeri setempat. Nanti jurusita akan mendampingi orang yang memohonkan untuk melakukan penyitaan terhadap kendaraan ini disertai permohonan bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk kemudian melakukan penyitaan terhadap kendaraan, entah itu mobil ataupun motor. Karena apa? Karena di dalam akta fidusia dan undang-undang fidusia sendiri ada aturan. Kendaraan yang disita ini nanti harus dijual dan dipertanggungjawabkan. Kalau ternyata hasil penjualannya uangnya masih lebih, maka harus diberikan kembali kepada orang yang berhutang. Tetapi kalau ternyata uangnya masih kurang, maka orang yang berhutang dapat dimintakan pertanggungjawabannya untuk melakukan pembayaran sampai dengan lunas. Tapi ini jarang terjadi. Yang terjadi adalah biasanya ada kelebihan sehingga harus dikembalikan uangnya kepada orang yang berhutang. Ini kewajiban undang-undang. Maka betul Mas Yusuf menanyakan ini, tetapi lebih pas dan lebih tepat itu kalau kita menggunakan pasal, kalau Anda ingin menggunakan pasal pencurian itu lebih tepat digunakan 362. Tapi 365 juga bisa ketika di situ ada ancaman kekerasan, memukul, ancaman menodong senjata tajam dan lain sebagainya, atau dilakukan beramai-ramai. Jadi ini pelajaran bagi kita semua, bukan karena ini membeli dalam rangka kemanusiaan ya, ada membeli apa namanya?
Oksigen bukan, tetapi ada pelanggaran hukum karena melakukan pengambilan kendaraan tanpa diikuti oleh panitra atau jurusita dari pengadilan negeri disertai dengan aparatur penegak hukum untuk mengamankan ketika melakukan pengambilan terhadap barang yang diletakkan fidusia atau dijaminkan secara barang bergerak. Semoga ke depan tidak ada lagi hal-hal seperti ini di Indonesia, menjadi malapetaka bagi kita semua. Termasuk debt kolektornya ini juga tidak tobat-tobat, padahal sudah banyak loh yang masuk penjara. Salam Pancasila, salam penegakan hukum, selalu jaga kesehatan dan jangan suka mengambil barang milik orang lain.